makanan pokoknya itu ya berprotein yang rendah saja ataupun yang sedang lah ya. Makanya di situ kita bisa berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, hobi kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas pertanyaan yang masuk dari teman kita yang memiliki akun adalah Om User YV9MK. Beliau berkomentar di video dengan judul "Gak doyan ulet Hongkong setelah mabung, ini indikasinya". Oke, terima kasih dahulu untuk omnya sudah mau mampir ke channel ini dan bersedia untuk berkomentar. Jadi omnya ini bertanya, untuk burung merah batu diberikan ulet Hongkong setiap hari itu ada efek sampingnya enggak gitu ya? Oke ya. Jadi ya sebelum kita jawab apa sih efek dari pemberian ulet Hongkong ini sendiri, ya tentunya kita harus tahu dari segi ya. Ulet Hongkong ini mengandung apa aja, terus kira-kira proteinnya ya, itu berapa persen seperti itu ya. Terus teksturnya teman-teman ya, ketika masuk ke dalam tubuh burung merah batu ataupun burung-burung yang lain itu seperti apa dampaknya itu loh ya. Terutama pada dampak untuk suhu tubuhnya gitu ya. Jadi untuk ulet Hongkong tahu sendiri teman-teman, dia teksturnya keras ya. Keras ketika ketika dimakan oleh burung merah batu ataupun burung-burung yang lain. Ini ya karena teksturnya keras, otomatis dalam mencernanya ini butuh pencernaan itu butuh ekstra keras ya, butuh usaha keras untuk mencernanya gitu ya. Ya, mencerna kemudian menyerap. Ya, menyerap ini adalah yang dinamakan adalah metabolisme tubuh. Nah, ketika metabolisme tubuh ini ya mencernanya ini butuh tenaga ekstra ataupun ini akan mengakibatkan otomatis ya itu akan menimbulkan suhu tubuh yang naik juga gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi apakah ini akan cocok? Ya, kita sesuaikan dengan burung merah batu kita. Ya. Untuk burung merah batu yang dia itu sebenarnya butuh untuk penghangatan tubuh ataupun metabolisme tubuhnya itu butuhnya tinggi. Ataupun dia itu memang hidupnya itu di suhu yang tidak sesuai, dalam arti suhunya itu turun gitu ya. Maka ini harus ditingkatkan suhu tubuhnya agar sesuai dengan kebutuhan tubuhnya ya. Nah, ini cocok ketika burung ini ya itu dipelihara di daerah pegunungan seperti itu ya. Karena apa ya? Tubuh ini perlu meningkatkan suhunya itu perlu ditingkatkan, makanya ini juga akan cocok ketika kita berikan untuk ulet Hongkong ini gitu ya. Nah, ini kalau dari segi suhu tubuh. Oke. Kemudian ada lagi pertimbangan ya, ketika kita memberikan ulet Hongkong setiap hari ya. Itu kita tahu bahwa ulet Hongkong itu kan pure ya, pure protein dan lemak ya. Di situ kan putih dan di situ adalah lemak. Nah, ketika burung merah batu ini diberikan terus-menerus setiap hari dalam jangka waktu yang lama, otomatis burung ini ya itu lama-lama juga akan kebanyakan protein, kebanyakan lemak, kegemukan burung seperti ini. Ya, seperti itu ya. Nah, dari dua hal tersebut, utamanya dalam urusan suhu tubuh kemudian protein ya. Nah, karena ini sifatnya adalah lama-kelamaan juga nggak akan bagus ya, terutama pada protein ini sendiri. Ketika kita jor-joran memberikan ulet Hongkong, dan di situ pasti ada titik maksimalnya, dalam arti pasti protein ataupun lemaknya itu pasti menumpuk, pasti itu ya. Nah, karena apa? Kita memeliharanya itu cuma di kandang yang cuma 60
diameternya itu 60 cm, itu kan nomor satu untuk sangkar burung merpati ya. Nah, beda lagi ketika kita berikan untuk burung merpati yang kita tangkarkan ya, kita bisa jor-jorkan ulat hongkong. Nah, alasannya apa, ya karena di kandang tangkar itu lebih banyak memerlukan energi, itu yang pertama. Makanya ya walaupun dia makan setiap hari, nah di situ nggak berpengaruh buruk, ya, nggak berpengaruh buruk asalkan burung ini aktif, kemudian kandangnya itu besar ya. Dan kemudian perlu ditambahkan lagi di situ adalah bak mandi, karena untuk burung merpati ketika dia itu habis makan, terutama untuk ulat hongkong ini sendiri, itu biasanya akan merasakan naik suhu tubuh, ya, akan panas gitu ya. Nah di situ ketika dia merasa panas, kemudian dia bisa langsung mandi di situ karena kita sudah menyediakan untuk bak mandi sendiri. Nah seperti itu ya Om ya. Jadi ya apapun yang akan kita berikan, terutama pada extra fooding ini tentunya menyesuaikan. Nah ketika kita itu mau belajar dengan mendengarkan pembahasan seperti ini, apakah masuk akal? Nah ketika kita mau belajar kemudian kita mau mendengarkan dan kita pahami dengan benar-benar, maka ya, kita bisa dengan sendirinya menjawab dengan apa yang pertanyaan yang sudah kita ataupun teman-teman itu lontarkan gitu ya. Karena apa ya, sudah tahu ilmunya gitu ya. Nah kemudian untuk kesimpulannya, apakah akan bagus ketika kita berikan setiap hari? Ya tentunya tidak gitu ya. Karena apa yang tadi untuk suhu tubuhnya, jadi ini ada dua hal ya yang berperan di situ. Suhu tubuhnya akan semakin naik pertama, yang kedua itu lemaknya itu akan menumpuk dan dia akan kegemukan, dan pastinya ini tidak akan sehat ya. Sehat fisiknya nggak akan sehat kalau dia kegemukan. Nah otomatis kalau dia tidak sehat fisik, ya otomatis mentalnya pun kena. Dalam arti ya, burung merpati ketika dia bertarung di gantangan, ketika membawa badannya itu berat gitu ya, karena kegemukan, ya dia nggak akan pede. Walaupun di situ adalah kita kontes di suaranya ya. Nah suaranya kan nggak cuman suaranya saja, di situ kan kita biasanya mengambil burung terbaik juga dari yang lainnya gitu ya, terutama pada show-nya. Nah ketika burung merpati bekerja kemudian dia kegemukan, ya show-nya itu pasti berat, dia ogah-ogahan ya. Mau ngeplay itu dia ogah-ogahan ya, karena apa, berat. Nah ini adalah salah satu efek dari pemberian extra fooding, terutama adalah ulat hongkong yang berlebihan tanpa diimbangi dengan olahraga ya. Beda lagi ketika kita berikan jor-joran extra fooding ataupun ulat hongkong setiap hari, tetapi ya kita tahu harus mengimbangkan dengan olahraga. Di situ tentunya adalah menjadi otot. Nah ini bagus asalkan kita tahu seperti itu ya. Tapi ya untuk amannya ya kita nggak usah berikan untuk extra fooding ataupun jor-joran setiap hari untuk ulat hongkong ini gitu ya. Karena proteinnya sendiri tinggi, kemudian lemaknya tinggi. Nah jadi kita bisa beri makanan dia itu pokok ya, makanan pokoknya itu ya berprotein yang rendah saja ataupun yang sedang lah ya. Makanya di situ kita bisa berikan untuk makanan tiap harinya, pokoknya itu ya di situ kita berikan pur. Nah pur sendiri ada yang 16%, 17%, 18%, 20%, 40% pun ada. Nah di situ untuk mengantisipasi agar kita itu tidak repot, karena seiring dengan kita memberikan protein ataupun zat lemak yang kita berikan tiap hari ya, kalau kita tidak paham, kalau kita tidak bisa mengubah zat tersebut itu, dalam arti kita nggak mau ngumbar ya, kita nggak mau jemur ya, kita nggak mau mandikan ya, itu kurang tepat. Jadi cara amannya ya kita berikan untuk asupan makanannya itu protein yang sedang saja. Oke ya.
Mungkin untuk pembahasan kali ini cukup itu dulu, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.